Shalom saudaraku dalam Tuhan. Saudara, di video berikut kita bisa melihat bagaimana Juma kewalahan menghadapi seorang apologet Kristen yang sangat jenius dan menguasai jalannya perdebatan, sehingga sepertinya Juma tidak bisa menerima kekalahannya dalam perdebatan ini. Tetapi kebenaran terus dinyatakan oleh apologet Kristen ini, dan tentu banyak poin yang boleh kita pelajari yang bisa menjadi berkat dalam kehidupan kita. Mari kita belajar bersama, mari kita simak videonya. Setelahnya kita berkomentar di kolom komentar, dan mari kita mendukung apologet Kristen ini dengan tekan tombol like sekarang juga. Mari kita simak videonya dan mari kita berkomentar bersama. Anda menuduh kitab kami itu menjiplak kitab yang ada sebelum Al-Quran. Akhirnya Anda menuduh. Lagi-lagi Anda mengikuti orang-orang kafir, orang-orang syirik masa Rasulullah. Sekarang Anda buktikan dulu. Anda hidup di zaman cerita. Anda hidup di era di era yang lebih canggih, yang bisa Anda buktikan apapun yang Anda anggap sebagai kebenaran. Sekarang Anda tunjukkan. Mana bukti? Al-Quran adalah hasil jiplakan dari kitab sebelumnya. Oke. Nah, artinya kalau Anda sudah mengangkat tema, berarti Anda punya bukti bahwa Al-Quran itu menjiplak kitab Anda. Kitab Anda yang hanya terjemahan dengan PD-nya Anda tuduhkan dijiplak oleh Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam tayangan saya tentang The History of Allah, sejarah kata Allah, saya pernah menguraikan tentang asal istilah Allah itu berdasarkan temuan prasasti-prasasti berbahasa Arab sebelum zaman Islam. Dan yang menarik, istilah itu sudah dipakai di prasasti-prasasti yang ditemukan di wilayah Kristen. Oke, jadi Edis pembual mulai menuduh-nuduh saya gemetaran. Kira-kira yang membuat saya gemetaran itu apa dari kamu, Edis? Jadi kamu jangan halusinasi, ya. Kamu katakan tadi, benarkah Al-Quran itu menjiplak tentang prosesi apa yang dijelaskan tentang waktu di dalam Al-Quran, kan gitu. Nah, artinya kalau Anda sudah mengangkat tema, berarti Anda punya bukti bahwa Al-Quran itu menjiplak kitab Anda. Kitab Anda yang hanya terjemahan dengan PD-nya Anda tuduhkan dijiplak oleh Al-Quran. Nih, saya kasih pemahaman sedikit supaya akalmu berfungsi. Ayat-ayat yang masih benar, yang ada di dalam kitab terdahulu, ya, maksudnya kandungannya tentang tauhid, tentang kenabian, dan seterusnya, itu pada umumnya adalah ayat-ayat yang sesuai dengan apa yang kemudian ada di dalam Al-Quran. Kaitannya dengan waktu misalnya, itu sesuai, bukan berarti Al-Quran menjiplak. Contoh, di dalam kitab Ulangan misalnya, saya ngambil Ulangan 6 ayat 4. Yang menjelaskan tentang keesaan Tuhan. Dan di dalam perjanjian baru, Yohanes 8 ayat 5 ayat 7 tentang hukum rajam misalnya. Nah, ayat ini berkesesuaian dengan Al-Quran. Apakah kemudian Anda pantas mau mengatakan bahwa oh itu Al-Quran menjiplak karena dalilnya sama? Gitu loh. Jadi ketika Al-Quran dan juga kitab sebelumnya ada kesesuaian ayat, Anda mengatakan menjiplak. Tetapi Anda lupa di dalam kitab yang Anda imani sebagai firman Tuhan, ya, suratnya Paulus, ya, Roma 10 ayat 9. Di situ tulisan Paulus menyatakan bahwa Allah sang pencipta alam semesta telah membangkitkan Yesus untuk menjadi Tuhan. Coba, ini tidak dapat diterima oleh umat Islam karena jelas-jelas bertentangan dengan Al-Quran. Nah, lantas kemudian muncul tentang mana ayat yang benar, mana ayat yang tidak benar, mana yang ditambah, mana yang dikurangi, mana yang dirubah, mana yang sebagainya dan sebagainya. Itulah sesungguhnya yang menjadi tugas para kristolog dalam rangka membuktikan kebenaran Al-Quran, bukan malah mempermalukan diri dengan mengais-ngais kebenaran ayat suci Al-Quran tentang 1000 tahun, lalu ayat juga ada 1000 tahun, lantas kemudian kamu menuduh Al-Quran lakukan jiplak. Tidak. Itu yang dikatakan oleh Rasul Muhammad SAW, bahwa kita umat Islam boleh percaya kepada kitabnya mereka bahwa di dalamnya masih ada kebenaran, tapi tidak boleh juga menolak. Namun yang menjadi dasar pijakan kemudian adalah Al-Quran sudah menyempurnakan seluruh ajaran para
yang kemudian entah itu yang diwahyukan oleh Allah atau yang ditambah-tambahkan oleh orang-orang di luar daripada Nabi tersebut, Al-Quran sudah meluruskan. Nah, kembali kepada tuduhanmu. Ketika Anda mengatakan bahwa Al-Quran melakukan jiplak terhadap kitab terdahulu, sehingga ada 1000 tahun, sama di dalam kitab Anda, ada juga 1000 tahun di dalam Al-Quran. Anda mengatakan Al-Quran jiplak tapi salah. Nah, saya tidak mau membahas tentang salahnya. Saya ingin membahas tentang tuduhan Anda yang mengatakan Al-Quran itu menjiplak. Anda yang menuduh, Anda yang harus membuktikan. Kalau yang seperti yang saya katakan tadi, ada kesamaan antara kitab terdahulu dengan kitab Al-Quran, itu nggak masalah itu. Karena sumbernya memang satu, yaitu Allah, sang pencipta alam semesta. Bercerita tentang esensi Allah, pasti sama dengan apa yang diceritakan oleh Al-Quran. Bercerita tentang hukum-hukum Allah kepada Bani Israel, pasti sama yang diberitakan juga kepada Al-Quran. Nah, Anda kemudian bingung dalam hal ini. Karena itulah kemudian saya minta Anda membuktikan bahwa Al-Quran disadur, dijiplak dari kitab-kitab terdahulu. Buktikan itu dulu. Mengenai kesalahannya, itu derita Anda. Bahwa Anda mengatakan salah, Al-Quran keliru, maka pertanyaan saya kemudian, apakah Anda sudah bisa membaca Al-Quran? Gitu. Kembali kepada poin pertama, buktikan dari kitab-kitab sebelumnya. Silakan. Ujung-ujungnya Muslim lari ke situ. Kamu nggak bisa baca Quran. Kopi lagi. Arab. Ya, terima kasih waktunya. Saya merasakan aura gemetarnya hati Zulkifli dan gemetarnya dengkul Zulkifli sampai di sini ya. Zulkifli, ya, saya sama sekali tidak mempermasalahkan tema-tema yang lain seperti yang kamu katakan tadi. Ya, kalau ada orang menjiplak, tapi kebetulan jiplakannya sama, tidak akan jadi masalah. Masalahnya sebuah jiplakan itu selalu menimbulkan error atau kualitas yang lebih rendah. Makanya ada barang istilah KW1, KW2, KW3. Semakin KW-nya banyak, kualitasnya semakin aneh. Sama seperti orang menjiplak uang. Tapi saya kasih contoh, orang menjiplak uang 50.000. Ternyata gambarnya bukan gambarnya Gusti Ngurah Rai, tapi gambarnya gambar Patimura. Ini kan aneh. Tapi harusnya gambarnya Gusti Ngurah Rai jadi gambar Patimura. Loh, ini harusnya jadi uang 2.000. Ini yang saya bilang keanehan dari jiplakan. Kamu tadi mengatakan hal-hal yang sama. Oh, saya nggak permasalahkan itu, Kifli. Yang saya permasalahkan adalah perbedaannya. Oke, saya langsung ke temanya. Mantap, Bang Di Idris. dalam Quran, misalnya di dalam surat As-Sajdah ayat ke-5, di situ dikatakan, Dia mengatur urusan dari langit ke bumi dan kemudian urusan itu naik kepadanya dalam 1 hari. Dalam 1 hari yang kadarnya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu. Jadi ada satu konteks di sini bahwa 1 hari bagi Allah di sisi Allah, di mana malaikat-malaikat itu naik, malaikat itu memang naik 1 hari kepada Allah, tapi 1 harinya itu 1000 tahun menurut perhitunganmu. Nah, ini jadi problem. Itu belum saya bahas yang 50.000 tahun. Problemnya di mana? Di sini, Kifli, problemnya di sini. Kamu dengerin biar nggak ini lagi ya. Kalau memang malaikat dan Jibril itu naik menghadap Allah itu selama 1 hari yang kadarnya 50.000 tahun menurut umat manusia, berarti ketika Jibril datang kepada Muhammad untuk kedua kalinya, berapa umur Muhammad, Kifli? Jelaskan sama saya. Karena dia melakukan perjalanan itu memang 1 hari, tapi itu 50.000 tahun bagi umat manusia. Seharusnya ketika dia datang kepada Muhammad, umur Muhammad sudah ribuan tahun, Kifli. Ya, itu logika kamu saya ini. Nah, saya akan tunjukkan bagaimana sih sebenarnya bunyi Bible-nya, Kifli. Ya, saya tunjuk sama kamu. Di dalam surat Petrus, ya, Petrus yang 2, pasal yang ketiga, di mana Petrus membuat satu khotbah atau sebuah pengertian kepada jemaat yang menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Kok lama sekali Tuhan itu tidak datang-datang? Katanya segera. Mana kok nggak datang? Jemaat gundah gulana. Lalu Petrus menulis suratnya. Kamu harus baca suratnya, tapi saya bacakan saja inti dari suratnya itu. Dengarkan ini, Kifli, ya, biar kamu kebuka pikiranmu. Dan bahwa, ya, tetapi ayat 8 ya. Akan tetapi saudara-saudaraku yang terkasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa 1 hari di hadapan Tuhan sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti 1 hari. Like dulu teman-teman ya, like dulu supaya 1 hari sampai dengan 1000 tahun titik, masih ada lanjutannya. 1 hari di sisi Tuhan sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti 1 hari.
Artinya, bagi Mantap. Tuhan itu tidak ada waktu yang terlalu singkat dan tidak ada waktu yang terlalu lama. Ya. Di hadapan Tuhan sama saja karena Tuhan tidak terikat oleh waktu. Itu yang harus kamu ketahui di dalam Bible. Satu hari sama dengan 1000 tahun dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Nah, celaka kalau satu hari sama dengan 1000 tahun titik. Celakanya di mana? Celakanya adalah ketika Jibril naik menghadap Allah, kemudian dia turun lagi kepada Muhammad dalam satu hari. Harusnya itu sudah 1000 tahun, Kipli. Berarti berapa umur Muhammad di situ? Jawab. Terima kasih. Mantap. Kamu akan meninggalkan Islam hari ini, Kipli. Woi, Mari kamu diberi. mantap Bang Edis. Baik, terima kasih. Silakan Mas Zulkifli. Nah, itu makanya aku bilang, Edis, ada baiknya. Berapa kali kan udah aku bilang sama kamu, kalau kamu itu mau Bilang membahas apa? Al-Quran, ada baiknya itu kamu sunat dulu, Itulah dia. supaya akalmu berfungsi. Larinya ke Karena orang yang situ. tidak disunat itu dikutuk oleh Allah, Ya. akalnya nggak berfungsi. Ya, kenapa saya katakan akalmu tidak berfungsi? Karena kamu tidak paham Kalau nggak bisa Al-Quran. jawab nyerang pribadi. Itulah Bil amra mentalitas semua minassa'i begitu. ilal ard. Thumma ya'ruju ilaihi fi yawmin kana miqdar Apa? miqdaruh albasanah. Nah itu albasanah mimma ta'udun. Di ayat Apa itu, ini coba? Allah mengatakan kalimatnya, perkataannya mimma ta'udun. Ini siapa yang diterangkan di sini? Ini perhitungan siapa? Perhitungan Allah kah? Atau perhitungan manusia? Jadi perhitungan manusia jelas di dalam ayat ini itu 1000 tahun. Perhitungan manusia. Dan dirinya kah yang berjalan sendiri? Ataukah Allah yang memperjalankan? Kalau Allah yang memperjalankan, berarti yang berlaku adalah waktunya Allah. Makanya dikatakan yudabbirul amra minas sama. Ya, dia mengatur urusan dari langit ilal ard, sampai ke bumi. Summa, kemudian ya ruju ilaihi, ya kemudian urusan itu naik kepadanya. Fi, di dalam yaumin kad miqdaruh, satu hari kadarnya. Dikatakan alpasanatin mimma ta'udun, seimbang, setara, sepenenggalan dengan 1000 tahun di penghitunganmu. Mau di sini siapa? Manusia. Siapa manusia itu? Rasulullah Muhammad SAW ketika dia di bumi. Anda kemudian mencoba untuk mengambil sebuah kesimpulan, wah ini kalang kabut ini Islam ini kalau saya pakai dalil ini. Sorry, orang Bugis bilang sorry lah, Anda tidak ada ilmu. Rasulullah Muhammad SAW diperjalankan. Bukan dia yang berjalan sendiri, bukan kemauan, bukan kehendaknya. Allah Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram. Siapa yang menghendaki perjalanan itu? Rasulullah. Kalau Rasulullah berarti 1000 tahun menurut hitungannya. Tapi yang memperjalankan adalah Allah. Maka yang berlaku adalah masa Allah, bukan waktunya Rasul Muhammad SAW. Maka ketika Anda bertanya berapa usia Rasul Muhammad SAW, ya, Allah yang memperjalankan, maka waktu Allah yang menjadi hitungannya, waktu Allah yang menjadi kadar, bukan waktu manusia. Itu yang perlu Anda pahami dengan baik. Nah, kembali saya ingin bertanya kepada Anda, apa bukti yang bisa Anda berikan kepada umat Islam sedunia dengan tuduhan Anda bahwa Al-Quran salah menjiplak kitab gospel? Gosok pelan-pelan. Silakan. Oke, terima kasih Mas Zulkifli. Silakan Edis. Ya, Zulkifli sama sekali tidak menjelaskan apa yang saya tanyakan. Lagi-lagi blunder. Kalau bisa habis ini langsung sesi. Betul Bang Edis. Terus saja. Betul, nggak Yang saya menjawab. tanyakan dari awal adalah, ya, berapa umur Muhammad ketika Jibril datang lagi kepada Muhammad untuk kesekian kalinya? Karena apa? Karena ayat Al-Quran menjelaskan jalanan malaikat, ruh dan Jibril menghadap kepada Allah itu memang satu hari, tetapi satu harinya itu adalah 50.000 tahun kadarnya menurut perhitungan umat manusia. Itulah kenapa dikatakan sabarlah yang menanti azab itu akan datang.
Tapi ingat, satu hari Jibril dan para malaikat itu naik itu adalah kadarnya 50.000 tahun menurut perhitunganmu. Jadi sabar. Nah, yang jadi problem dan yang jadi masalah adalah ketika Jibril menemui Muhammad, kalau misalnya setelah peristiwa Gua Hiro atau peristiwa-peristiwa lainnya, berarti berapa umur Muhammad, Kipli? Bukan Muhammad yang memperjalankan. Saya tidak tanya masalah Isra Mi'raj. Kamu sudah bingung, sudah kelimpungan di sini, Kipli. Sudah saya bilang, kamu akan meninggalkan Islam siang ini, tapi kamu tidak boleh menipu diri. Itu syaratnya. Ya, karena akan kecelakaan. Kenapa saya katakan kecelakaan? Karena ini di interval waktunya beda. Waktu Tuhan dengan waktu manusia ternyata beda. Ini menjadi masalah. Gitu loh. Tapi yang di dalam Bible dikatakan 1000 tahun itu sama seperti kemarin sore bagi Tuhan. Dikatakan dalam Bible, yang perlu kalian ketahui wahai jemaat, kata Rasul Petrus kepada para jemaat, 1 hari bagi Tuhan itu sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti 1 hari. Tuhan itu kekal. Ya, 1 hari sama 1000 tahun bagi Tuhan itu sama aja. Karena Tuhan bukan manusia yang umurnya terbatas. Itu Kipli. Ini masalahnya, problemnya di situ yang makanya saya katakan tadi, apakah benar ini jiplak tapi keliru jiplaknya. Itu loh Kipli. Makanya saya bilang sama kamu kemarin, apakah ini hanya fantasi biar wow begitu. Contoh, saya kasih contoh, agak melebar sedikit. Ketika Muhammad dikatakan dalam satu riwayat, dia menceritakan bahwa sayap Jibril, kalau tidak salah itu saya kurang tahu bunyinya, 600.000 banyak. Bagaimana 600.000 sayapnya? Coba jelaskan, apa dia ngitung? Apakah ini hanya cerita fantasi? Ya, 1 hari sama dengan 1000 tahun. Apakah ini hanya cerita fantasi? Ya, Bible tidak mengatakan 1 hari sama dengan 1000 tahun. Yang Bible katakan 1 hari atau 1000 tahun bagi Tuhan sama saja. Kipli. Ya, karena bagi Tuhan, kalau Tuhan mengatakan bersiap-siaplah, yaumil akhir akan segera datang. Walaupun datangnya 5.000 tahun lagi, tapi Tuhan tetap mengatakan segera datang. Karena bagi Tuhan, mau 1 hari, mau 5.000 tahun, sama. Tuhan itu tidak terikat oleh waktu. Itu yang perlu kamu ketahui. Jangan melebar kemana-mana. Bagaimana Kipli? Saya minta sama kamu, tolong jawab. Ya, kalau memang Jibril dan para malaikat menghadap Allah dalam 1 hari, ya, 1 hari memang, ya, bagi Allah. Tapi itu udah 1000 tahun bagi umat manusia. Berarti termasuk Muhammad di situ dan seluruh penduduk bumi, Kipli. Ya, ketika Jibril dan para malaikat kembali lagi ke bumi, berapa umur Muhammad? Jawab itu. Silakan. Mantap, mantap. Silakan Mas Juma. Oke, jadi tadi saya sudah menjelaskan kepada Anda, tapi ya itu lagi, Anda telah dikutuk oleh Allah sampai Anda itu tidak mampu mencerna apa yang saya jelaskan. Menyerang pribadi orang. Ini benar-benar nyocok di manusia ini. Ini aja andalannya. Gak bisa jawab baca bahasa Arab. Ayat ini yang maha suci adalah Allah. Yang memperjalankan Rasulullah Muhammad SAW adalah Allah. Besar suara, bukan Rasulullah Muhammad SAW itu yang berjalan, tapi adalah atas kehendak Allah. Allah yang menginginkan, berarti waktu yang terhitung kemudian adalah waktu menurut hitungan Allah, bukan waktu menurut hitungan Rasulullah Muhammad SAW. Lalu kemudian Anda mencoba untuk mengekalkan sifat kebohongan yang ada pada diri Anda. Anda mengatakan kitab Anda itu bunyinya tidak seperti itu. Anda mau saya bacakan bahasa aslinya, tapi Anda nggak bisa. Oke, saya gunakan terjemahan Indonesia supaya Anda itu sedikit bisa memahami gitu loh. Di dalam 2 Petrus 3 ayat 8, ayat 9. Dia nggak menjawab dari kitabnya. Saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Sang Pencipta alam semesta 1 hari, sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti 1 hari. Nah, ini bercerita tentang apa? Anda sudah menceritakan tadi ayat-ayatnya, Anda bacakan ayat-ayat sebelumnya. Orang-orang menunggu, ya, terlalu lama katanya. Tetapi bagi Allah tidak lama, makanya dijelaskan di Simon menjelaskan di ayat ini, kamu lama menunggunya, tetapi bagi Allah itu 1 hari baginya hanya 1000 tahun bagi kamu. Jadi kalau kamu menunggu cuma 50 tahun, bagi Allah itu cuma sekian detik.
Nah, di ayat 9-nya, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai lalai. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertaubat. Lagi-lagi mengajarkan bertaubat, bukan menerima tebusan. Bertaubat. Nah, ini kamu mencoba untuk memelintir. Apa yang diterangkan di dalam ayat ini itu berkesesuaian dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Yudabbirul amra minas samai ilal baca bahasa Arab dari al-basana mimma ta'udun. 1000 tahun di hadapanmu, di hadapan Allah sehari. Di dalam Petrus 2:28 itu sama. 1 hari di mata Tuhan, 1000 tahun di mata kamu. 1000 tahun di mata kamu sama 1 hari di hadapan Tuhan. Apa yang kemudian salah jiplak kalau kau menuduh menjiplak? Nah, kalau ini sudah nyata, tidak ada yang sama, tidak ada yang salah dengan Al-Quran. Karena ayatnya pun di dalam kitabmu juga sama. Tuduhanmu itu sudah terlempar jauh, kena kepada jidatmu. Kamu menuduh Al-Quran itu menjiplak, salah. Tapi ternyata kitabmu juga mengatakan hal yang sama. Nah, karena kitabmu, ayat kitabmu 2 Petrus 3 ayat 8 dan Al-Ma'arij ayat 5 itu sama ayatnya, ya. Itu As-Sajdah ayat 5 itu ayatnya sama muatannya. Maka tuduhanmu itu Anda harus buktikan. Bagaimana kemudian Anda menuduhkan Al-Quran menjiplak kitab Anda? Apa yang bisa Anda jadikan sebagai dasar pembuktian bahwa ayat suci Al-Quran menjiplak kitab terjemahan dari Iblis? Jawabannya mutar-mutar. Waktunya. Ayo Iblis, jawabannya ya. mutar-mutar kemana-mana. Waktu saya ini Kipli, kamu boleh potong. Ya, kamu sama sekali tidak menjelaskan apa yang saya tanyakan. Ya, kamu terus berargumentum ad hominem. Kamu tidak menjawab esensi pertanyaan saya, tetapi kamu terus. Tetapi suara siapa ini yang berisik ini? Mik siapa yang kebuka itu? Hanya menyerang pribadi orang saja. Ya, sambil nunggu noise dibenarkan. Sipli, saya tidak menanyakan Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa dan seterusnya dan seterusnya. Tidak ada yang saya tanyakan. Yang saya juga ngomong bukan Muhammad yang berjalan, Kipli, tetapi Jibril dan para malaikat. Sudah dikatakan dalam ayat Quran itu, Jibril dan para malaikat ya pergi menghadap kepada Allah itu 1 hari, tetapi 1 harinya itu menurut perhitungan manusia itu 50.000 tahun. Nah, bayangkan ketika Jibril datang lagi ke bumi yang 1 hari itu dan 50.000 tahun menurut umat manusia, berarti umur Muhammad sudah berapa, Kipli? Itu yang saya tanyakan sama kamu. Saya nggak nanya Muhammad diperjalankan, ya, bukan Muhammad yang saya tanya. Muhammad diam aja di bumi, ya. Yang saya tanyakan ketika malaikat dan Jibril itu menghadap kepada Allah, ya, memang mereka itu menghadap kepada Allah 1 hari memang, tapi dalam kadar perhitungan umat manusia itu 1000 tahun. Nah, ini yang saya bilang sama kamu, Kipli. Di dalam Bible bukan titik berhenti di situ. Bible bukan ngomong 1 hari 1000 tahun titik, tidak. Kalau Bible ngomong 1 hari di hadapan 1 hari bagi Tuhan sama dengan 1000 tahun bagi umat manusia, titik. Berarti Bible sama dengan Quran. Masalahnya tulisan itu masih ada lanjutannya, Kipli. Lanjutannya, dan 1000 tahun sama dengan 1 hari. Maksud dari ayat itu adalah, Kipli, bagi Tuhan itu 1 hari atau 1000 tahun itu sama. Karena apa? Karena bagi Tuhan itu tidak ada waktu yang terlalu lama, karena Tuhan itu mengatasi waktu. Saya minta kepada moderator biar nggak berbeli-beli lagi gini. Saya kasih waktu menjawab untuk Kipli menjawab di sesi saya ini. Ayo Kipli, langsung aja. Berapa umur Muhammad ketika Jibril datang lagi kepadanya? Padahal perjalanan Jibril dari Allah ke dalam bumi itu 50.000 tahun. Silakan. Tahan dulu. Iya bang. Sisi waktu masih ada nih untuk si 2 menit tadi sebenarnya. Oke ya, ditutup ya. Waktunya untuk Mas Zuma. Silakan 5 menit ke depan. Semangat tadi sih ya. Jangan kamu merubah tema yang ataupun timer yang sudah kita tetapkan. Silakan Mas Zuma. Baik. Itulah tadi saya katakan, Edis, kamu itu harusnya jadi murid saya gitu loh.
Kamu jangan sok-sokan, sok merasa pintar Al-Quran dari seluruh umat muslim sedunia. Kamu itu kudu wajib daftar di saya jadi murid, gak perlu bayar, gratis. Saya kan sudah mengatakan kepadamu, satu hari itu hitungan Allah. Dan ketika perintah Allah itu datang kepada makhluknya, maka yang berlaku adalah perintah waktu yang ada pada ketetapan Allah. Yang memerintahkan malaikat Jibril datang kepada Rasulullah Muhammad SAW itu siapa? Ngarang kamu. Ini kita berbicara. Adam gimana? Ini berbicara. Lah ini dalilnya ada. Allah mengatakan itu dalilnya sudah sangat jelas. Saya berbicara mengenai dalil, bukan asumsi. Tolong aja ayatnya. Mimma ta'uduna, waktu di hadapanmu, tetapi di sisi Allah waktunya hanya sehari. Ayatnya, pakai ayatnya Kipli. Kejar terus Bang. Yudabbirul amra minas sama. Share-nya ambil di sini. Ardi thumma ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruh. Ini yang diperintahkan untuk mengantar wahyu, menjemput Rasul Muhammad SAW adalah malaikat. Nah, waktu yang digunakan adalah waktunya Allah. Allah yang memerintahkan. Makanya ketika Rasul Muhammad SAW itu Isra, Mi'raj, maka yang berlaku kemudian adalah waktunya Allah. Begitu juga malaikat yang diperintahkan oleh Allah. Waktunya jelas. Ya. Namun dalam prosesi perhitungan itu Allah menerangkan bagi manusia itu kadarnya 1000 tahun. Ini adalah materi di luar daripada proses pada saat Rasulullah Muhammad SAW itu Isra. Anda tidak akan pernah bisa keluar dari surah Al-Isra karena Anda sedang membahas tentang perjalanan Rasulullah. Berapa usia Rasulullah Muhammad SAW? Tidak bertambah dan tidak berkurang, melainkan sesuai dengan perjalanan yang dilalui menurut hitungan Allah. Ya, Allah yang ingin memperjalankan beliau. Allah yang menginginkan malaikat Jibril menjemput beliau, dan Allah menginginkan juga malaikat Jibril yang mengantar beliau. Ketidaktahuan Anda kemudian muncul dengan pertanyaan yang menggelitik. Berapa usia Rasulullah Muhammad SAW? Kalau di hadapan Tuhan sehari, dia sebanyak 1000 tahun. Padahal yang memperjalankan itu kan sudah jelas. Ayatnya sudah saya bacakan. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram. Yang memperjalankan itu adalah Dia yang Maha Suci. Siapa Dia? Allah. Ya, siapa yang diperjalankan? Rasulullah Muhammad SAW. Maka yang berlaku adalah masa dari Rasulullah Muhammad masa dari Allah Subhanahu wa taala terhadap manusia suci yang diperjalankan oleh beliau. Itu nyata di dalam kitab kami. Ya, itu nyata di dalam kitab kami. Kembali kepada pertanyaan saya. Mana buktinya Al-Quran salah menjiplak kitab Anda? Ingat 2 Petrus 3 ayat 8. Itu jelas di mata Tuhan di dalam kitabmu ada waktu. Akan tetapi saudara-saudara yang kasih, yang satu ini tidak boleh kau lupakan. Lagi-lagi nggak menjawab. 1 hari. Ingat, kamu jangan pelintir kitabmu sendiri. Bahkan di dalam kitabmu jelas dikatakan bahwa pada hari ke-7 Tuhanmu beristirahat. Berarti Tuhanmu punya waktu. Jangan lupakan itu. Tuhanmu ketika dikatakan sudah menciptakan, Dia melakukan istirahat pada hari ke-7. Entah dia lelah atau apa, wallahu alam. Yang jelas di dalam kitabmu diterangkan, ketika Tuhanmu pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7. Nggak bisa jawab, menyerang Berhentilah ia pada hari ke-7. Itu diterangkan dalam kitabnya Bani Israel yang kamu ambil terjemahannya, Kejadian 2 ayat 2. Pertanyaan saya, buktikan bahwa Al-Quran telah menjiplak kitabmu. Silakan. Ya, saya rasa ini sesi terakhir dari saya. Mudah-mudahan habis ini langsung dikasih battle. Ya, karena terus-menerus berapa kali saya tanyakan kepada Kipli, tapi Kipli terus-menerus membahas mengenai perjalanan Muhammad. Saya tidak tanya perjalanan Muhammad, Kipli. Waktunya belum jalan ini, moderator. Halo? Nggak apa-apa. Ya, saya tidak tanya perjalanan Muhammad, Kipli. Yang saya tanyakan adalah perjalanan Jibril menghadap Allah dan kemudian datang kepada Muhammad. Kalau memang Jibril itu menghadap Allah itu dalam 1 hari yang kadarnya 50.000 tahun bagi manusia, berarti umur Muhammad sudah lebih dari 100.000 tahun. Kenapa? Karena ketika Jibril menghadap kepada Allah, selesai dari kelahiran, maka sudah 50.000 tahun bagi umat manusia. Kemudian ketika Jibril turun lagi kepada Muhammad untuk kedua kalinya, seharusnya umur Muhammad di situ sudah 100.000. Itulah yang saya katakan problema ketika 1 hari bagi Allah
itu sama dengan 1000 tahun bagi umat manusia. Problemanya di situ. Kalau kamu nalarmu sampai, mudah-mudahan kamu ngerti apa yang saya sampaikan itu. Saya nyampe nalarnya. Saya bacakan dari Petrus, ya, surat 2 Petrus ayat yang ketiga. Di sini kalian harus mengerti dulu background ceritanya, yaitu hari Tuhan. Saya bacakan. Saudara-saudara yang kasih, ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat itu aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan, supaya kamu mengingat akan perkataan-perkataan yang dahulu yang telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingatkan akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasul kepadamu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari akhir-akhir zaman ini akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya, kata mereka. Itu semua masuk di situ. Tuhan dan kedatangannya itu sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu telah yang diciptakan tetap seperti semula pada waktu yang diciptakan. Mereka tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air oleh air, dan terusnya, ya. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara, dan seterusnya. Nah, ini poinnya di sini. Akan tetapi, saudara-saudara yang kasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa satu hari, bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun. Nah, kalau titik di sini, ini sama dengan Quran. Masalahnya ayatnya nggak titik di situ, Kipli, nggak berhenti. Satu hari sama dengan 1000 tahun seperti Quranmu, tidak. Kipli. Ayatnya masih ada lanjutan, yaitu di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun. Lanjutannya, Kipli, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Jadi bayangkan 1000 tahun yang lalu ketika kerajaan Kutai Kartanegara misalnya 1500 tahun lagi sampai detik ini, itu di mata Tuhan cuma satu hari, Kipli, ya. Jadi maksudnya itu adalah bagi Tuhan itu 1000 tahun maupun satu hari itu sama saja. Tetapi masalahnya di Quranmu, saya akan bacakan, ya, di dalam Al-Ma'arij dari ayat 1 sampai ayat ke-4, seorang peminta telah meminta kedatangan azab yang bakal terjadi. Ini mirip-mirip ini dengan surat Petrus tadi, ya. Seorang peminta telah meminta kedatangan azab yang bakal terjadi untuk orang-orang kafir yang tidak seorang pun dapat menolaknya dari Allah yang mempunyai tempat-tempat naik. Perhatikan ini poinnya. Malaikat-malaikat, ya, dan Jibril naik menghadap Rob dalam satu hari yang kadarnya 50.000 tahun. Perhatikan ini, Kipli. Di sini problemnya yang saya bilang sama kamu. Kalau memang malaikat-malaikat itu naik menghadap Allah kadarnya 1000 tahun menurut perhitungan umat manusia, seharusnya ketika Jibril kembali lagi kepada Muhammad, umur Muhammad sudah 100.000 tahun lebih. Silakan kamu jelaskan ini. Saya tidak tanya masalah Muhammad itu diperjalankan, tidak. Yang saya tanyakan itu adalah malaikat yang berjalan membutuhkan waktu 1000 tahun bagi umat manusia, tapi bagi dirinya sendiri itu hanya satu hari. Ini menjadi satu ada pembeda antara waktu Allah dengan waktu manusia. Sedangkan dalam Bible tidak ada seperti itu. Ya, silakan, Kipli. Saya minta sesi battle aja. Kalau enggak, ini saya sudah closing statement di sini. Terima kasih. Ayo guys, ayo teman-teman, like dulu videonya. Ya, like dulu videonya, teman-teman, ya. Like dulu videonya, teman-teman. Like dulu videonya sebagai bentuk support Anda untuk penyiaran ini. Ada sekitar 700 yang menyaksikan siaran ini, tapi yang like baru 173. Wah, ini benar-benar penghinaan ini, teman-teman. Ayo like sebagai bentuk terima kasih Anda untuk penyiaran ini, dan supaya siaran ini dapat menjangkau lebih banyak orang lagi ketika direkomendasikan oleh YouTube. Jadi teman-teman mesti bantu like, ya. Serta merta minta closing statement itu tandanya orang sudah lelah tercapek-capek. Bagaimana Mas Zulkifli? Mau dilanjut? Oke, lanjut. Ini battle, ya. Sebelum acara di battle, nanti saya kasih waktu 30 menit ke depan untuk battlenya. Sebelum masuk acara battle, di closing dulu Mas Zulkifli yang ini. Ya, jadi yang muncul di permukaan bumi itu, utusan-utusan Allah itu datang ke atas muka bumi itu atas perintah Allah. Nah, kaitannya dengan malaikat Jibril, apakah dia datang dengan keinginannya sendiri? Itu atas perintah Allah. Karena kemudian yang berlaku adalah perintah Allah, waktu yang ada di hadapan Allah. Al-Quran mengabarkan kepada umat yang berakal, ya, jelas dikatakan di dalam surah Al-Hijr ayat 9,
Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran. Berarti Allah turun tangan di sini, memerintahkan kepada malaikat Jibril untuk malaikat Jibril datang kepada Rasulullah Muhammad SAW. Maka masa yang berlaku adalah masa Allah, perintah Allah yang berlaku di sini. Itu jelas. Jadi ketika malaikat Jibril datang, ya, dengan perintah Allah, maka kedatangannya tentu dalam hitungan Tuhan. Nah, apakah kemudian Edi Sidabutar ini tidak paham tentang apa yang diceritakan oleh kitabnya sendiri? 2 Petrus 3 dari ayat 1 sampai ayat 9 tadi dibacakan kalau nggak salah. Ini justru terang sekali menyatakan bahwa satu hari di hadapan Allah itu sama aja 1000 tahun di hadapan manusia. 1000 tahun di hadapan manusia itu sama halnya satu hari di hadapan Allah. Ini dalilnya ini, tapi dia mencoba untuk pelintir dalil kitabnya sendiri, seakan-akan 1000 tahun di hadapan Allah itu sama aja satu hari di hadapan Allah. Padahal di dalam kitab Kejadian 2 ayat 2 yang saya bacakan tadi, ya, jelas di situ dikatakan Allah pada saat menyelesaikan pekerjaannya di hari ke-6, maka pada hari ke-7 Allah atau Kristen itu istirahat. Ya, setelah menyelesaikan pekerjaannya, Tuhannya Kristen itu istirahat. Kalau di dalam Al-Quran Allah itu tidak pernah menjaga makhluknya. Kalau ini dia istirahat dia. Di Kejadian 2 ayat 2. Nah, kembali kepada pertanyaan saya. Saudara tidak menyentuh esensi dari pertanyaan saya. Apa buktinya Al-Quran menjiplak kitab Anda? Anda tidak bisa membuktikan itu. Adapun malaikat 50.000 tahun di dalam surah Al-Ma'rij ayat 4. Anda baca dari ayat pertama. Itu jelas tentang di yaumil akhir, di padang mahsyar, melaporkan kepada Allah. Kadarnya menurut malaikat, tapi di hadapan Tuhan tetap aja sehari. Itu yang perlu Anda pahami. Berbeda ketika Allah bercerita tentang hal yang di dunia, yang berkaitan dengan saja ayat 5 tadi yang sekarang Anda. Nah, di sinilah gagal pahamnya Anda. Oleh karena itulah saya hanya ingin mengatakan, ketika Anda mengais-ngais terjemahan Al-Quran untuk menyerang Al-Quran, maka Anda harus perhatikan yang Anda miliki. Apakah Anda punya kompetensi untuk itu, atau hanya ngais-ngais aja, hanya air liur aja yang Anda lebih besarkan daripada ilmu? Jelas sekali yang menjalankan mereka adalah Allah, bukan kehendak mereka sendiri. Kalau kehendak mereka, yang berlaku adalah waktu mereka. Tapi karena Allah yang berkehendak, maka waktu Allah yang berkehendak. Thank you Mbak Arina, terima kasih untuk supportnya, Tuhan memberkati. Dan seterusnya. Jadi jelas pada proses pewahyuan, waktu yang berlaku adalah waktu di hadapan Allah, bukan waktu di hadapan makhluk. Demikian. Baik, terima kasih, close. Oke, kita reset untuk 25 menit ke depan. Ajar terus Bang Edis. Ya, nggak menjawab sama sekali. Mengecewakan jawaban Bang Suma. Mas Yan, setel 25 menit. Oke, terima kasih. Bentar, timer, bentar. Minum dulu Kipli biar nggak gemeteran. Betul, minum dulu Kipli, minum dulu. Silakan, 25 menit ke depan. Oke, Edis, silakan buktikan tuduhanmu bahwa Al-Quran menjiplak kitabmu. Silakan. Oke, Kipli, ya. Kamu saya tanya dulu. Malaikat kitab Al-Quran menjiplak kitabmu. Iya, ini saya sudah menjelaskan tadi dalil-dalil Al-Quran tentang tuduhan kamu. Saya sudah membuktikan. As-Sajadah, Al-Hijr, Isra, sudah saya jelaskan. Sekarang Anda buktikan. Umat Islam sedunia yang menyimak kita lagi berdialog, menunggu pembuktian dari Anda bahwa Al-Quran menjiplak kitab Anda. Ada nggak masalah 1000 tahun dibahas di dalam kedua kitab itu? Tak ada masalah. Oke, ada masalah. Sekarang saya tanya sama kamu. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Karena di hadapan Allah sehari, di hadapan manusia setahun. Sekarang tuduhanmu pertanggungjawabkan supaya kamu nggak ditertawakan, Edis. Nah, banyak orang yang mengenal kamu itu pembual, pembohong, pendusta, licik dalam berdiskusi. Sekarang Anda buktikan tuduhan. Kamu yang licik itu. Kamu yang licik. Kitabmu. Dari dulu kamu ngomong sama saya nyerocos. Kamu pertanggungjawabkan tuduhanmu. Jangan nyerocos seperti perempuan. Kalau kamu membuktikan, tuduhanmu, saya diam.
Kamu mau membuktikan tuduhanmu? Saya sedang Kalau akan kamu membuktikan. ingin membuktikan tuduhanmu, saya diam. Saya sedang akan Oke, saya membuktikan diam. Oke, kepada silakan. kamu. Saya sedang akan membuktikan kepada kamu. Silakan. Suara Waktu Anda kecil, 10 menit sedikit. untuk membuktikan. Oke, Silakan Anda oke. bicara 10 menit. Oke, Buktikan silakan. Al-Quran menjiplak kitab Anda. Silakan. Oke. Di dalam kedua kitab itu sudah jelas sekali, ya. Di dalam Bible, Petrus menuliskan surat kepada jemaat bahwa menanti-nantikan Tuhan yang segera datang itu diberitahu rahasianya oleh Petrus, yaitu bahwa satu hari di hadapan Tuhan itu sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari di hadapan Tuhan. Ingat Kipli, jangan dipotong di tengah seperti Quranmu. Ketika Quranmu mengatakan satu hari di sisi Allah sama dengan 1000 tahun menurut perhitungan umat manusia, ini jadi masalah. Kenapa jadi masalah? Kalau Jibril satu hari turun ke bumi, berarti di dunia Saya potong ya. Saya potong. Saya minta Anda membuktikan Al-Quran menjiplak kitabmu. Saya tidak butuh Anda ceramah. Kalau khotbahmu sudah saya tapis tadi, sudah saya tendang tadi tuduhan kamu itu. Sekarang pembuktian Al-Quran menjiplak kitabmu. Silakan. Ada keserupaan nggak dari dua kitab yang saya utarakan tadi? Iya, serupa. Nah, Sama dalilnya. kalau ada keserupaan yang muncul belakangan, dibilang mengutip gimana? Loh, tadi katanya kamu menciplak, salah jiplak. Nah, sekarang buktikan. Saya kasih Buktikan contoh. bahwa Al-Quran itu ada pekerjaan mula menjiplak kitabmu. Ini yang perlu kamu buktikan. Bagaimana prosesnya itu lain temanya. Saya tidak menjelaskan bagaimana prosesnya. Kamu jangan lari. Saya nuntut kamu membuktikan tuduhanmu. Kamu yang menuduh. Ini yang perlu dibuktikan sekarang, Edis. Tuduhanmu mengatakan Al-Quran salah jiplak terhadap kitabmu. Buktikan bahwa Al-Quran menjiplak kitabmu. Silakan. Kamu mau menanyakan bagaimana prosesnya? Banyak sekali riwayat menurut sumber-sumber Islam sendiri bagaimana Muhammad pun pernah melihat kitab Taurat atau Injil. Bagaimana di dalam suatu riwayat diceritakan bahwa Umar bin Khattab pernah membawa kitab Taurat dan Injil. Kemudian Muhammad ngomong sama Umar bin Khattab, ya, jikalau sekiranya Musa ada di sini, dia akan menjadi pengikutku. Itu sudah menjadi satu indikasi bahwa kitab Taurat atau Injil sudah ada, ya, di zaman ketika Muhammad hidup. Kemudian yang lain-lain lagi. Dengar dulu. Nah, itu dengar. Rasulullah Muhammad SAW itu marah besar ketika Umar bin Khattab. Dia marah? Kenapa dia marah? Justru karena dia marah karena dia tidak mau. Kalau memang ada namanya dia dinubuatkan di situ, dia tidak perlu marah, Kipli. Bagaimana justru mungkin? Karena itulah Edis. Justru itulah Edis. Dia marah karena Al-Quran itu bukan dari catatan-catatan Yahudi, bukan dari catatan-catatan Israel, sama kamu, tetapi wahyu itu Al-Quran. Nanti kita akan teruskan ke Bang Edis ya. Terima kasih untuk supportnya dalam pelayanan Bang Edis. Terima kasih ya. Saya akan hubungi Bang Memang Edis. Taurat dan Injil membenarkan Muhammad. Kenapa Muhammad harus marah sama Umar bin Khattab? Dia marah karena dia menggunakan catatan. Ada selembaran Taurat. Bukankah Taurat dan Injil itu membenarkan Muhammad? Bukankah Taurat dan Injil membenarkan kedatangan Muhammad? Betul sekali. Tetapi Rasul Umar bin Khattab membawa kitab itu. Dengar. Justru karena dia marah, karena dia tidak butuh kitab-kitab sebelum Al-Quran. Yang dia butuhkan adalah pewahyuan dari Allah. Pewahyuan dari Allah yang dibutuhkan, bukan dari catatan-catatan orang Yahudi. Buktinya ketika Umar datang, menyatakan, memperlihatkan catatan Torah, selembaran Torah itu. Stop dulu. Mulut sisu itu macam ibu-ibu cempreng nyerocos saja. Ini betul, Bang. Jadi ketika Umar datang memperlihatkan lembaran Torah, sepotong lembaran Torah kepada Rasulullah Muhammad SAW, apa reaksinya? Dia senang? Tidak, dia marah besar. Kenapa kamu membawa kitabnya Bani Israel? Saya tidak mau dikotori dengan itu semua. Sebab yang kuterima adalah langsung dari Allah melalui perantaraan. Jangan mungkin. Ini Al-Quran memang firman dia Allah. dibenarkan di dalam kitab itu, kenapa harus takut? Kenapa harus marah? Bukan dia tidak mau. Sedangkan coba Anda bayangkan kalau sekiranya mungkin
Umar, sahabat-sahabatannya datang kepada Rasulullah Muhammad SAW membawakan kitab sebelumnya, Taurat dan Injil. Apa yang kalian lakukan sekarang? Apa yang Anda lakukan sekarang? Sedangkan Umar bin Khattab saja datang mengambil sepotong lembaran daripada Taurat, Muhammad marah, Muhammad SAW marah. Apalagi kalau dia datang membawa kitab. Artinya Anda punya potensi untuk menuduh bahwa Al-Quran itu adalah informasi dari orang Yahudi dan Nasrani. Jangan kamu menolaknya, tapi giliran ada dia sekarang marah. Saya tanya, mana buktinya Rasulullah Muhammad SAW itu menciplak Taurat dan Injil? Semua keterangan itu ketika dia datang membawa lembaran bukti adanya indikasi adanya lembaran dari adanya Taurat, satu hubungan. Rasulullah SAW itu marah. Kemungkinan besar dilakukan penjiplakan. Sedangkan dia yang datang kemudian itu pasti itu. Rasulullah itu marah. Harusnya mana tuduhanmu bahwa dia menjiplak? Bukankah dia menjiplak? Bukankah kitab itu sendiri mengatakan membenarkan dia? Bagaimana mungkin kitab yang membenarkan dia, tapi ada kitab yang membawa itu dia marah? Iya, karena dia menyampaikan Al-Quran bukan berdasarkan. Kamu berbelit-belit, nggak nyambung. Bukan dalilnya kamu yang bawa. Ketika Umar bin Khattab datang membawa sepotong Taurat, lembaran Taurat, Rasulullah marah. Harusnya marah karena itu membenarkan dia. Kenapa harus mengikuti kamu dengan mengatakan seharusnya tidak marah? Loh, bukankah tadi kamu mengatakan sendiri kalau ada informasi dari orang Yahudi dan Nasrani jangan kamu menolaknya dan juga jangan langsung kamu menerimanya. Sekarang kenapa ketika Umar terdapat pemberitaan Rasulullah Muhammad SAW kepada umatnya, bukan kepada dia yang Anda tuduhkan menjiplak kitab terdahulu. Dalil ini sudah sangat jelas. Umar datang memperlihatkan sepotong lembaran Taurat. Apa reaksi Rasulullah? Apakah dia minta untuk dia jiplak? Tidak. Dia marah karena pewahyuan Al-Quran tidak ingin ternodai. Sedangkan dia tidak pernah membaca Taurat, selembaran Taurat. Anda menuduh kitab kami itu menjiplak kitab yang ada sebelum Al-Quran. Apalagi kalau beliau melakukan itu. Nah, tugas Anda sekarang, saya tidak mengutarakan kepada umat Islam dari situ, bahwa Al-Quran itu menjiplak kitab Anda. Anda punya kitab itu terjemahan. Al-Quran itu lebih dulu daripada kitab Anda. Ada hadisnya. Nabi itu belajar dari orang Kristen tentang Injil, tentang Taurat. Kamu tahu nggak, orang-orang yang hidup sejaman dengan Muhammad itu sudah melemparkan satu tuduhan kepada Muhammad bahwa Muhammad mempelajari Quran itu dari orang ajam. Itu adalah tuduhan. Sama dengan kamu. Sekarang Anda buktikan. Sekarang Anda buktikan. Mana dalilnya, mana pembuktiannya ketika Rasulullah Muhammad SAW Anda tuduhkan menjiplak kitab Anda, sementara Umar membawa sepotong selembaran aja dia marah besar, dia murka besar. Baru kali itu dia marah pada sepotong lembaran dari Torah. Nah, sekarang Anda menuduh, lagi-lagi Anda mengikuti orang-orang kafir, orang-orang syirik masa Rasulullah. Sekarang Anda buktikan dulu, Anda hidup di zaman digital. Anda hidup di era era yang lebih canggih yang bisa Anda buktikan apapun yang Anda anggap sebagai kebenaran. Sekarang Anda tunjukkan mana bukti Al-Quran adalah hasil jebakan dari kitab sebelumnya. Oke. Artinya Kipli bahwa tuduhan-tuduhan terhadap Muhammad bahwa Muhammad telah membuat tidak bercerita tentang tuduhan menjawab. Kasih saya tidak hafal apa yang kamu jawab lagi bukan tuduhan, itu di tema lain. Itu di tema lain. Bagaimana prosesnya itu di tema lain. Apa pula kamu di tema lain? Sekarang katanya tadi kamu menantang. Kamu mau ingin mu'alaf. Kamu mau mu'alaf. Kalau kamu bisa mengatakan bahwa Al-Quran itu salah menjiplak kitabmu. Sekarang salahnya pun tidak bisa kau buktikan. Apalagi jiplaknya. Ayo, kamu bisa apa lagi? Saya menanyakan, membuat pertanyaan bukan menuduh. Saya membuat pertanyaan, apakah benar Quran menjiplak Bible dalam hal sama dengan 1000 tahun? Suara ibu-ibu. Saya kan bertanya, apa yang dijiplak di situ? Loh, sekarang sama kamu ada kemiripan atau tidak di situ? Mirip. Oke, kalau mirip ada kemungkinan penjiplakan atau tidak? Kemungkinan ada. Nah, kamu sudah mengakui, artinya pertanyaan saya tidak salah, gitu loh. Argumen saya tidak salah, argumen saya berdasar. Adanya sesuatu kemiripan itu didasari atas jiplakan. Sekarang tugasmu buktikan. Mana bukti bahwa dia Rasulullah SAW itu menjiplak? Itu di tema lain. Kenapa di tema lain? Kalau hanya dasar karena 1000 tahun, Edis, kalau hanya dasar 1000 tahun,
Al-Quran juga menjelaskan Allah itu esa. Al-Quran mengatakan Taurat diberikan kepada Musa. Al-Quran mengatakan Injil kepada Yesus Isa. Apakah itu semua ada yang menunjukkan bahwa Al-Quran itu menjiplak? Karena hanya sama. Teman-teman yang punya nomornya Pak Daskun ini tolong hubungi ya. Kita rupiah dulu si Ustaz Umar atau Bang Kiki ini. Jangan melebar. Nah, itu kan tuduhanmu terhadap Al-Quran. Maka saya tanya kepada Anda, kalau Anda menuduh Al-Quran itu menjiplak, buktikan. Tadi saya sudah membuat satu teori sama kamu. Assalamualaikum bismillahirrahmanirrahim. Dalam tayangan saya tentang The History of Allah, sejarah kata Allah, saya pernah menguraikan tentang asal istilah Allah itu berdasarkan temuan prasasti-prasasti berbahasa Arab sebelum zaman Islam. Dan yang menarik, istilah itu sudah dipakai di prasasti-prasasti yang ditemukan di wilayah Kristen, bahkan lengkap dengan tanda salib yang menandakan itu adalah prasasti Kristiani. Antara lain pada prasasti Umul Jimal yang kedua, itu di sekitar Yordania, dan prasasti Jabat pada tahun 512. Bukan hanya itu, ada nama-nama diri yang bisa dilacak, misalnya peserta konsili Efesus tahun 431 yang berasal dari Ilusa, namanya adalah Abdullah yang artinya hamba Allah. Lalu ada yang bertanya, bagaimanakah pemakaian istilah Allah itu di kalangan komunitas Kristen yang berbahasa Arab? Apakah sama persis dengan Islam ataukah tidak? Kadang-kadang pembaca kita di Indonesia sulit membedakan antara substansi dan simbol. Bahasa itu adalah simbol. Pemaknaannya yang lebih dipentingkan. Jadi istilah Allah memang bersama-sama dipakai dalam komunitas Islam maupun non-Islam. Di situ ada orang Yahudi dan orang Kristen dalam keberdampingan sejarahnya yang cukup panjang dengan Islam. Lalu saya mencoba untuk menjelaskan kepada publik Indonesia mengenai pentingnya kita melakukan pelacakan sejarah. Bahkan sampai hari ini pun, anehnya, keberatan mengenai kata Allah itu, keberatan pemakaian kata Allah itu hanya dilakukan atau dijumpai di Indonesia, di Malaysia, dan di negara-negara berpenduduk Islam yang tidak berbahasa Arab. Adalah sangat menarik di Yordania, di Mesir, di Syria, di Palestina, dan di negara-negara Arab yang lain. Itu malah tidak menjadi masalah. Nah, oleh karena itu, sangat relevan saya kira kalau saya diminta untuk memberikan sekilas bagaimana pemakaian istilah Allah itu di lingkungan orang-orang Kristen secara khusus, yang tentu itu bidang yang saya pahami. Dan untuk itu kita tidak hanya membaca Alkitab dalam terjemahan bahasa Arab. Misalnya yang paling populer itu adalah terjemahan Van Dyck Bible yang diterbitkan di Kairo, Alkitabul Muqaddas. Juga bisa dibandingkan dengan terjemahan Good News Arabic Bible yang diterbitkan oleh Darul Kitabil Muqaddas fi Syarq al-Awsat di Beirut, Lebanon. Nah, melalui teks-teks Alkitab bahasa Arab itu kita bisa mengetahui bagaimana pemakaian istilah Allah itu di lingkungan orang-orang Kristen yang berbahasa Arab. Bukan hanya Alkitab saya kira. Nama ini selalu bergaung di gereja-gereja Kristen sebelum maupun setelah zaman Islam, tentu dalam makna Kristiani bukan makna Islam. Orang Kristen memahami Allah itu adalah hakikat dari Sang Pencipta langit dan bumi yang di dalam bahasa teologis Kristen dipahami bersifat trinitaris, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus.
Karena itu orang-orang Kristen selalu berdoa dengan mengucapkan Bismillah walibni warahil kudus al-ilahu wakid amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus amin. Dan itu bisa dibaca di dalam liturgi-liturgi gereja, baik itu yang dipakai di gereja ortodok, misalnya ortodok Koptik, ortodok Syria, ortodok Yunani, maupun Katolik Ritus Timur, Ritus Katolik Maronit di Libanon misalnya, atau Katolik Syria, atau Katolik Koptik, dan ini bukan hanya salah satu komunitas gereja saja. Maka begitu Anda membaca kitab suci Kristiani, yang untuk perjanjian lamanya itu sama dengan kitab suci orang Yahudi, yang dikenal dengan Tanakh, ya, Torah, Nebiim, Ketubim, yaitu Taurat, Nabi-Nabi, dan tulisan-tulisan suci yang lain. Kita akan membaca Sifro At-Takwin atau Sifro Takwin, kitab Kejadian. Di sana kita sudah membaca ayat yang berbunyi fil badi'i khalaqallahu samawati wal ard. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, dan itu terjemahan dari Taurat yang aslinya bahasa Ibrani Bereshit bara Elohim et hasamayim ve'etsa aret. Nah, di dalam pendekatan dialog dengan saudara-saudara non-Kristen, saya selalu menekankan bagaimana terlepas dari banyaknya perbedaan, minimum kita masih bisa menemukan meeting point. Nah, kemudian dalam banyak liturgi-liturgi suci, baik itu terjemahan dari gereja Yunani Ortodok, ya, misalnya ini liturgi ibadah harian yang dikenal dengan sholat 7 waktu. Dan ini jangan heran kalau mendengar kata sholat, ya, karena kata sholat itu sesungguhnya juga sudah dikenal jauh sebelum munculnya agama Islam. Kadang-kadang karena orang Kristen itu tidak terlalu akrab dengan bahasa asli kitab suci, maka ketika mendengar kata sholat gitu, ini hanya khusus Islam atau ini khas Islam. Tidak seperti itu. Kadang-kadang kalau kita mendengarkan lagu-lagu bahasa Ibrani, misalnya lagu itu dikutip dari kitab Tehilim atau kitab Mazmur. Misalnya, Shalom Shalom Yerusalem, Shalom Shalom Yerusalem, Shalom Shalom Yerusalem, Shalom Shalom Yerusalem. Shalom itu artinya berdoalah. Shalom artinya salam. Yerusalem artinya kota Yerusalem. Berdoalah untuk shalomnya Yerusalem. As'alu salamata Ursalim. Bermohonlah, berdoalah untuk keselamatan, kesejahteraan, shalom, salama kota Yerusalem. Ini kan memiliki padanan yang sangat dekat dengan kata Arab yang juga dipakai oleh orang Muslim, yaitu sholat. Ya, meskipun tentu penggunaannya berbeda. Misalnya, satu contoh. Kalau ini tadi dari gereja Yunani Ortodok, ini Al-Ajabiyah. Kalau orang Koptik menyebut Al-Agabiyah. Juga ini adalah panduan sholat sehari semalam 7 waktu. Dan 7 waktu itu sudah dikenal jauh sebelum zaman Islam. Dan itu adalah jam-jam sengsara dari Al-Masih. Dan kata sholat itu asalnya dari bahasa Suryani. Bahasa Suryani itu bahasa yang dipakai oleh Sayyidina Al-Masih, Yesus Kristus. Dan di dalam bahasa Suryani atau bahasa Siriak Aramaik itu disebut dengan Idana Silota. Waktu-waktu sholat atau waktu sembahyang. Idana Silota. Dan itu di dalam bahasa Arab diterjemahkan saat sholat. Dan itu ada dalam Alkitab. Misalnya di Kisah Rasul pasal 3 ayat 1. Menjelang waktu sembahyang yaitu pukul 3 petang. Pukul 3 petang itu sebetulnya di dalam bahasa aslinya adalah jam ke-9. Karena itu waktu Yahudi. Jam pertama, jam ketiga, jam ke-6, jam ke-9. Dan itu selama sehari semalam itu 7 waktu. Nah, di dalam gereja berbahasa Siriak, misalnya gereja Syria Ortodok misalnya. Ini juga ada satu panduan sembahyang 7 waktu yang judulnya adalah At-Tuhfatur Ruhiyah fi Sholati Fardiyah. Pahala-pahala rohani pada sholat fardu.
Nah, kaget lagi. Kok ada sholat fardu? Fardu ain atau fardu kifayah? Nah, tentu bukan seperti itu. Kata fardu dalam bahasa teologis Islam itu dipahami sebagai fardu ain, fardu kifayah. Tapi bahasa Arab orang Kristen itu berjalan mengarungi sejarahnya sendiri yang tentu berbeda dengan bahasa Arab yang dipakai di lingkungan Islam. Kata fardiyah ini artinya kanonik. Jadi sholati fardiyah ya, at-tuhfatur ruqyah fi sholati fardiyah, pahala-pahala rohani pada sholat fardu. Itu artinya the canonical prayer. Jadi doa-doa kanonik yang dikanonikkan yaitu 7 waktu tadi. Dan ini sudah ada dalam buku yang ditulis ya, dikompilasikan itu pada tahun 189 Masehi. Kalau di gereja Koptik itu dalam dokumen yang disebut Koptik Didaskalia Apostolorum yang dikenal dalam terjemahan bahasa Arab yaitu Taklim Ar-Rusul, yaitu pengajaran rasul-rasul, atau di dalam bahasa Latin adalah Koptik Didaskalia Apostolorum, dan itu dikompilasikan tahun 189 pada waktu gereja ortodok Koptik itu patriarknya adalah Patriark Dimitrius yang pertama. Sementara di dalam bahasa Yunani kita juga mengenal Didaskalia Yunani yang dikompilasikan oleh Hippolytus dari Roma. Itu kira-kira tahun 215 Masehi. Dan siapakah Hippolytus? Hippolytus itu adalah muridnya Irenaeus dari Lyon. Irenaeus itu muridnya Polikarpus yang meninggal tahun 156 Masehi, dan Polikarpus itu adalah muridnya Yahya atau Yohanes atau Yohana bin Zebedius atau bin Zabdi yang termasuk ke-12 murid dari Al-Masih. Jadi masih memiliki kesinambungan apostolik yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, itu tadi pemakaian istilah Allah itu muncul di dalam semua buku liturgi dan kitab suci tadi. Misalnya yang paling terkenal di dalam kidung-kidung gereja itu adalah Trisagion. Nah, di dalam tayangan sebelumnya saya sudah mengatakan memang ada beberapa perbedaan yang bisa dipahami antara Islam dan Kristen, di mana dalam bahasa umat Islam itu, khususnya dalam Al-Quran, itu kata al-ilah tidak muncul sebagai bentuk asli dari kata Allah, itu tidak muncul. Tetapi dalam Injil bahasa Arab muncul beriringan atau berdampingan dengan istilah Allah tadi. Nah, itu kata al-ilah, kata Allah itu juga dipakai dalam bentuk vokatif, misalnya ya Allah. Dalam bentuk vokatif ayyuhal ilah. Dalam bentuk vokatif juga Allahumma sebagai arabisasi dari kata seruan dalam bahasa Ibrani Elohim yang banyak tercatat dalam Mazmur-Mazmur. Misalnya dalam doa Trisagion. Kadang-kadang Agios oteos, agios oteos, agios iskiros, agios satanatos, eleisonimas. Itu kalau rumusan dari Kalsedonia. Kalau non Kalsedonia itu sebagai rumusan kristologis. Agios oteos itu diartikan dengan kudusu anta ya Allah. Di sini kata ya Allah muncul. Kadang-kadang diterjemahkan kudusullah. Kadang-kadang diterjemahkan kudusulillah. Kudusulillah, kudusulil qawi, kudus, kudusun, kudusulillahi la yamut, irhamna, kudusun, kudusun, ya man sulibta anirhamna. Itu misalnya. Trisagion, kuduslah engkau ya Allah, kuduslah engkau yang maha kuasa, kuduslah engkau yang tak berkematian, yang dalam kemanusiaannya disalibkan bagi kami, kasihanilah kami. Itu doa-doa Trisagion. Nah, ada lagi doa yang sangat terkenal, itu disebut sebagai sholawat al-adra. Dan ini kidung yang sangat terkenal di ritus Bizantium. Itu biasanya kalau Anda pergi pada saat tertentu ya, di mal-mal itu di Beirut itu dinyanyikan itu. Kidung itu disebut sebagai sholawat
Al-Adra, jadi penghormatan salam kepada Al-Adra, yaitu Bunda Perawan Maryam. Misalnya, ya, kita kenal di situ ada kata kalimatullah, yaitu firman Allah yang merujuk kepada Kristus, dan itu secara manusia dilahirkan oleh Bunda Maryam yang dikenal dengan Al-Adra, sang perawan. Ya man hiya akramina sarubim warfa'a mazdan bi ghairi qiyas minas serafim. Ya man hiya bi ghairi fasadi walladat kalimatullah hakonanaki walidatu lillahi yaki nu'adim. Hakonanaki walidatu lillahi yaki nu'adim. Yang artinya kira-kira gini, lebih mulia dari para kerubim dan tak terbanding lebih mulianya dari para serafim. Wahai engkau yang tanpa cacat celah melahirkan firman Allah. Nah, di situ kan kata kalimatullah terkait dengan Al-Masih yang praeksisten sebelum dia nuzul menjadi manusia, ya. Seperti pengakuan iman nazala minas sama'i wa tajasada birrohil kudus wa min Maryam al-adra'i wa ta'anas, turun dari surga dan menjadi manusia oleh kuasa Roh Kudus dan dari perawan Maryam. Itu Kristus adalah kalimatullah, firman Allah, dan itu tampak dari kidung tadi dan merupakan rujukan langsung dari Injil Yuhana 1 ayat 1 yang sangat terkenal sekali itu. Fil batil kanal kalimah wal kalimatu kana indallah wa kana kalimatullah. Pada mulanya adalah kalimah, firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi yang tak terbanding lebih mulianya dari para serafim. Wahai engkau yang tanpa cacat celah telah melahirkan firman Allah. Maksudnya melahirkan Sang Kristus sebagai firman Allah yang turun ke dunia melalui rahimnya Bunda Maria. Maka Yesus disebut sebagai buah rahim Maryam. Maka di dalam salam malaikat kepada Bunda Maria itu dikatakan dalam teks terjemahan bahasa Arab adalah Salamu alaiki ya Maryam al-Adra mamtali'atan nikmatan ar-robbu ma'aki mubarakati anti finisai wa mubarakun samaratun barniki Yesu al-Masih. Itu jelas ada di dalam Injil Lukas. Salam bagimu wahai Maryam yang diberkati Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara semua perempuan dan terberkatilah buah rahimmu yaitu Yesus. Ini pemakaian banyak vocabulary Arab secara khusus istilah Allah di dalam teks-teks liturgi dalam bahasa Qanun al-Iman. Itu adalah regula fide, dasar keimanan seluruh gereja sebelum skisma, sebelum perpecahan. Sebelum gereja kemudian terpecah-pecah menjadi Ortodok, Katolik, Protestan, dasar seluruh gereja semesta sebelum perpecahan itu adalah Qanun al-Iman atau regula fide yang ditetapkan khususnya di Majma' al-Maskuniyah fi Nikaya, yaitu Konsili Oikumenis di kota Nikia. Baik, dan yang kedua Tuhan, Konsili kita boleh Oikumenis simak di apa yang dibahas dan Konstantinopel. dibicarakan oleh apologi Kristen dengan Juma di video tadi, dan juga penjelasan seorang hamba Tuhan tentang bahasa Alkitab, ya, atau tulisan Alkitab yang sudah ada ribuan tahun bahkan sebelum Yesus datang gitu loh. Jadi saudara orang tua, di video awal kita bisa melihat dan mendengarkan bagaimana apologi Kristen debat dengan seorang Juma, dan sepertinya Juma tidak mampu menyaingi apologi Kristen ini, ya. Sepertinya Juma kalah debat, ya, dan juga sepertinya dia tidak terima dengan kekalahannya. Nah saudara Tuhan, kita sudah dengarkan pembahasan mereka tentang kebenaran Alkitab dan Al-Quran, ya, kitab mana yang benar mereka sudah bahas, kita sudah dengarkan bersama, dan tentu, ya, kita terberkati dengan penjelasan-penjelasan yang mereka sampaikan,
terutama apa yang disampaikan oleh apologet Kristen ya. Kita sebagai orang Kristen terberkati ya, menguatkan iman kita, membuat kita semakin teguh dalam Tuhan Yesus Kristus, semakin yakin bahwa Yesus adalah Tuhan dan juru selamat dalam kehidupan kita. Nah, saudara dalam Tuhan, salah satu poin yang mereka bahas di video tadi adalah tentang apakah Alkitab itu sungguh firman Tuhan atau sudah berubah atau hanya terjemahan. Nah, saudara dalam Tuhan, sebenarnya kalau kita belajar dengan baik, maka kita bisa menemukan bahwa Alkitab itu sungguh berasal dari firman Tuhan, sungguh wahyu Tuhan yang diberikan kepada orang-orang percaya, sehingga orang percaya bisa mendapatkan keselamatan di dalam Alkitab atau melalui apa yang mereka baca dalam Alkitab. Lalu Alkitab juga sebenarnya tidak mengalami perubahan ya. Kalau kemudian Alkitab diterjemahkan di dalam masing-masing bahasa, misalnya diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, itu sah-sah saja supaya orang Kristen di Indonesia ini mudah memahami isi daripada Alkitab. Tetapi Alkitab tidak mengalami fase perubahan sebenarnya ya, karena terjemahan Alkitab di dalam bahasa Indonesia pun ya berasal dari bahasa aslinya, yaitu bahasa Ibrani dan bahasa Yunani. Nah, saudara dalam Tuhan, kita sebagai orang Kristen tetap beriman bahwa Alkitab sungguh firman Tuhan. Kalaupun kemudian banyak yang meragukan kebenaran Alkitab, ya tentu kita sebagai orang Kristen tidak ragu akan Alkitab. Percaya bahwa Alkitab adalah wahyu Tuhan atau pesan Tuhan bagi orang-orang Kristen, bagi orang-orang kudus, bagi orang-orang percaya. Itulah. Kalau kemudian orang di luar sana tidak percaya tentang Alkitab, tidak percaya tentang Allah Kristen, tidak percaya tentang Allah Tritunggal, tidak percaya dengan Yesus Kristus, ya itu sah-sah saja, itu hak mereka. Tetapi kita sebagai orang Kristen ya percaya akan semua itu, ya percaya Yesus sebagai Tuhan, ya Alkitab berisi firman Tuhan, dan tentu iman kita adalah iman yang tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus ya, sebagai dasar atau landasan daripada iman kita. Dan kita juga percaya kepada Allah Tritunggal gitu loh ya. Jadi semua yang dicatat di dalam Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu kita imani sebagai kebenaran firman Tuhan yang harus kita imani, yang harus kita teladani, dan memberikan kita hidup di dunia ini, terutama hidup di dalam kekekalan, yaitu di dalam kerajaan sorga. Nah, saudaraku dalam Tuhan, apa yang menjadi poin buat saudara dari video-video yang barusan kita simak bersama? Silahkan tulis di kolom komentar. Tuliskan komentar yang baik, yang positif, terutama komentar-komentar yang memuji memuliakan nama Tuhan, dan komentar-komentar yang memberkati kita sekalian. Dan jangan lupa tekan tombol like dan juga share atau bagikan video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang ya. Dan tekan tombol subscribe-nya serta tombol lonceng supaya video-video berikutnya melalui channel ini sampai ke saudara dan semakin diberkati. Nah, saudaraku dalam Tuhan, di kesempatan juga saya kembali ingatkan kita supaya kita tetap semangat menjalani hari-hari kita. Apapun yang kita alami saat ini, apapun yang sedang diperhadapkan kita, mari kita tetap semangat, mari kita tetap percaya bahwa pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan senantiasa ada bagi kita, dan sukacita sorgawi menjadi bagian kita ketika kita berserah kepada Tuhan, ketika kita mengandalkan Tuhan. Hal yang terpenting adalah hidup kita yang senantiasa bersyukur kepada Tuhan dan senantiasa mengandalkan Tuhan sepanjang kehidupan kita. Nah, saudara dalam Tuhan, saya pribadi tidak terlalu panjang lebar menyampaikan pesan video ini. Semoga video ini memberkati kita, menguatkan iman kita, membuat kita bersuka cita, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Shalom.